Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gusti Mustika, mahasiswi Universitas Pendidikan Indonesia, Kampus Purwakarta, kelas 6B PG PAUD. Kali ini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan mengenai 3 keterampilan dasar mengajar yang harus dimiliki oleh guru atau calon guru pendidikan anak usia dini atau PAUD. Di antaranya ada keterampilan membuka, keterampilan menjelaskan, serta keterampilan menutup. Langsung aja kita pada pembahasan pertama, yaitu ada definisi keterampilan dasar mengajar. Keberhasilan dalam mengajar tidak hanya ditentukan oleh kemampuan kelengkapan fasilitas atau lingkungan belajar, tetapi juga keterampilan mengajar yang dimiliki guru. Sebelum lebih dalam lagi, mari kita tahu apa itu pengertian dari keterampilan, apa itu pengertian dari mengajar. Nah, keterampilan adalah suatu kecakapan dalam kegiatan yang memiliki hubungan dengan syaraf yang lazimnya terlihat dalam kegiatan jasmaniah. Misalnya kegiatan menulis, mengetik, olahraga, dan lain sebagainya. Sedangkan secara umum, mengajar adalah penciptaan sistem lingkungan yang memungkinkan terjadinya proses belajar menurut Mujiono dalam Sapriani dan kawan-kawan. Dapat disimpulkan bahwa keterampilan dasar mengajar adalah keterampilan yang mutlak harus dipunyai seorang guru. Dengan pemilikan keterampilan dasar mengajar ini, maka diharapkan guru dapat mengoptimalkan peranannya di dalam kelas menurut Jamarah tahun 2010. Selanjutnya ada keterampilan membuka. Saat membuka pelajaran, seharusnya guru sudah dapat menarik perhatian peserta didik dengan berbagai cara yang dilakukannya, antara lain dengan melakukan variasi gaya mengajar serta memvariasikan pola interaksinya ketika mengajar. Lalu, dalam menstimulasi motivasi peserta didik untuk belajar pun telah dilakukan guru, antara lain dengan menciptakan kondisi yang penuh kehangatan dan bersemangat selama mengajar. Lalu ada menggiring rasa ingin tahu pada siswa, serta memperhatikan minat siswa. Selain itu, ketika membuka pelajaran, guru juga harus memberikan acuan terlebih dahulu. Pemberian acuan dilakukan oleh guru dalam kegiatan membuka pelajaran agar siswa memperoleh gambaran yang jelas tentang hal-hal yang akan dipelajari dan cara yang akan dilakukan dalam mempelajari materi atau bahan pelajaran. Kaitan pun dibuat oleh guru dengan tujuan untuk mempermudah peserta didik untuk menerima materi pelajaran. Kaitan tersebut dilakukan dengan cara guru mengaitkan materi dengan contoh ataupun benda yang di sekitar yang nyata dan mudah ditemui serta tidak asing bagi peserta didik. Bahkan, guru langsung membawa benda nyata yang menjadi tema pada hari tersebut, sehingga peserta didik memperoleh gambaran mengenal materi pelajaran yang disajikan oleh guru. Kemudian, adapun pengertian dari keterampilan membuka pelajaran, yaitu perlakuan guru untuk menciptakan kondisi siap mental dan menimbulkan perhatian peserta didik agar tertuju pada apa yang akan dipelajari. Selanjutnya ada keterampilan menjelaskan. Keterampilan menjelaskan merupakan keterampilan guru dalam memberikan informasi secara lisan yang berupa fakta, ide, atau pendapat kepada anak didik menurut User tahun 2008. Keterampilan menjelaskan sangat penting dimiliki oleh guru karena tugas utama seorang guru adalah menyampaikan sesuatu kepada anak didik sehingga terjadi perubahan pengetahuan dan pemahaman dalam diri anak dari yang tidak mengerti menjadi mengerti. Penjelasan yang disampaikan guru mempunyai pengaruh untuk anak didik sehingga apa yang disampaikan guru dipercayai dipercayai oleh anak didik bahwa penjelasan yang disampaikan itu benar. Penjelasan yang disampaikan harus sesuai pula dengan tingkat kemampuan berpikir peserta didik. Guru yang terampil dalam menjelaskan akan membuat anak paham dan mengerti tentang apa yang dipelajari. Dan sebaliknya, jika guru tidak mampu menjelaskan materi yang disampaikan, maka pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan yang didapat anak tidak akan berubah.
Pada kenyataannya, masih banyak terlihat cara mengajar guru tidak seperti yang diharapkan. Guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran melakukan kesalahan yang tidak disadari, antara lain ketika menjelaskan materi pembelajaran terkait tema, guru hanya duduk terus-menerus, suara guru terlalu pelan, penjelasan guru bertele-tele, serta guru tidak memiliki perencanaan awal yang akan diajarkan kepada siswa. Next. Nah, menurut Mulyasa tahun 2007 menyebutkan ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam memberikan suatu penjelasan, yaitu yang pertama ada penjelasan dapat diberikan selama pembelajaran. Maksud dari pernyataan ini adalah baik di awal, di tengah maupun di akhir, pembelajaran harus tetap berlangsung dan bermakna. Yang kedua, ada penjelasan harus menarik perhatian peserta didik dan sesuai dengan materi standar dan kompetensi dasar. Perhatian yang dimaksud adalah dapat membangkitkan minat peserta didik terhadap materi pelajaran yang diberikan dengan menggunakan berbagai media dan sumber belajar yang bervariasi, menurut Hamzah tahun 2007. Yang ketiga, ada penjelasan dapat diberikan untuk menjawab pertanyaan peserta didik atau menjelaskan materi standar yang sudah direncanakan untuk membentuk kompetensi dasar dan mencapai tujuan pembelajaran. Yang keempat, ada materi yang dijelaskan harus sesuai dengan kompetensi dasar dan bermakna bagi peserta didik. Bermakna dalam proses belajar, menurut Ausubel, adalah proses mengaitkan informasi atau materi baru dengan konsep-konsep yang telah ada dalam struktur kognitif. Jadi, materi yang dijelaskan atau dipelajari dikaitkan dengan lingkungan terdekat anak dan sebagai bagian yang dibutuhkan anak di kehidupan selanjutnya. Yang kelima, ada penjelasan yang diberikan harus sesuai dengan latar belakang dan tingkat kemampuan peserta didik. Apakah penjelasan yang diberikan dapat dipahami atau meragukan, menyenangkan atau membosankan, dan apakah menarik perhatian atau tidak. Dengan cara memperhatikan peserta didik selama memberikan penjelasan, ajukan pertanyaan-pertanyaan dan beri kesempatan untuk mengajukan pertanyaan untuk meningkatkan keefektifan pembelajaran, menurut Mulyasa tahun 2007. Penggunaan penjelasan dalam pembelajaran memiliki beberapa komponen yang harus diperhatikan. Menurut Mulyasa, komponen-komponen keterampilan menjelaskan yaitu ada dua. Yang pertama ada perencanaan dan kedua penyajian. Guru perlu membuat suatu perencanaan yang baik untuk memberikan penjelasan, terutama yang berkaitan dengan isi pesan atau materi dan penerimaan pesan. Ada dua hal yang perlu diperhatikan dalam perencanaan penjelasan, yaitu isi pesan yang akan disampaikan dan peserta didik. Perencanaan yang berhubungan dengan isi pesan, yaitu tentukan garis besar materi yang akan dijelaskan. Susunlah garis besar materi tersebut secara sistematis dengan bahasa yang mudah dipahami peserta didik. 3. Siapkan alat peraga untuk memberikan contoh ilustrasi yang sesuai dengan garis besar materi yang akan dijelaskan. Selanjutnya, ada penyajian. Menurut Mulyasa, agar penjelasan yang diberikan dapat dipahami sesuai dengan tujuan yang diharapkan dalam penyajiannya, maka perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, ada bahasa yang diucapkan harus jelas dan enak didengar, tidak terlalu keras dan tidak terlalu pelan, tetapi dapat didengar oleh seluruh peserta didik. Yang kedua, ada menggunakan intonasi sesuai dengan materi yang dijelaskan. 3. Menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, dan hindari kata-kata yang tidak perlu, seperti ya, toh, dan lain sebagainya. Yang keempat, ada bila ada istilah khusus atau baru, maka berilah definisi yang tepat. Terakhir, ada perhatikan apakah semua peserta didik dapat menerima penjelasan dan apakah penjelasan yang diberikan dapat dipahami serta menyenangkan dan dapat membangkitkan motivasi peserta didik. Terakhir ada keterampilan menutup. Menutup pelajaran adalah kegiatan guru untuk mengakhiri kegiatan inti pelajaran yang memberikan gambaran menyeluruh tentang apa yang telah dipelajari siswa, mengetahui tingkat pencapaian siswa, dan tingkat keberhasilan guru dalam proses belajar mengajar, menurut Mujiono tahun 2014. Nah, saat menutup pelajaran, guru juga sudah melakukan review dan evaluasi, menanyakan kembali aktivitas yang dipelajari pada hari tersebut dan pengetahuan apa saja yang dapat serta menyimpulkannya. Kemudian menanyakan perasaan anak saat melaksanakan aktivitas pada hari tersebut. Selain mereview dan mengevaluasi, guru juga
melakukan kegiatan seperti berdoa terlebih dahulu sebelum mengakhiri pembelajaran. Juga setelah berdoa dapat saling bersalaman dengan anak didik atau antara guru dan anak didik. Seperti itu. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah menyimak dengan baik. Mudah-mudahan ilmu atau informasi yang sedikit saya sampaikan dapat bermanfaat. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.